Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Faqir Muhammad Saman Ghazali dari Barabai, Kalsel di Lembaga Pendidikan Keagamaan Al-Ittihad. Kali ini kita masih membahas atau membaca dan mempelajari tentang surah Al-Fatihah, karena mengingat betapa pentingnya surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan dan keseharian kita. Dalam sehari semalam saja kita harus baca surah Al-Fatihah ini sebanyak 17 kali di dalam sholat fardu kita. Makanya sangat penting mempelajari tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah yang benar, sepaling tidak mendekati kepada yang benar. Pada sesi sebelumnya Al-Faqir ada menjelaskan sedikit tentang hukum-hukum tajwid dan cara-cara membaca surah Al-Fatihah ini. Dengan keterbatasan ilmu yang ada pada Al-Faqir, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Al-Faqir, sebegitu jugalah Al-Faqir bisa menjelaskan dan menguraikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekarang kita baca saja surah Al-Fatihah ini dari ayat 1 sampai 7. Kemudian kita bahas tentang bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah ini. Apakah per ayat, artinya satu ayat berwaqaf, satu ayat berwaqaf, satu ayat berwaqaf atau berhenti, ataukah disambung. Di sini kita lihat ada tanda-tanda waqaf di akhir ayat kedua, kemudian di akhir ayat ketiga, kemudian lagi di akhir ayat keempat, kemudian lagi di akhir di pertengahan ayat ke-6 ini. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau membaca surah Al-Fatihah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis. Beliau membacanya per ayat, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Seperti itu Rasulullah membaca. Berarti cara seperti Rasulullah itulah cara yang paling benar atau yang paling afdal, karena seperti itu hadisnya. Adapun yang kita dengar seringkali imam di masjid-masjid atau bacaan daripada guru-guru kita menyambung surah Al-Fatihah, itu juga benar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca seperti itu sebagaimana yang dikhabarkan per ayat. Jadi 7 kali bernapas, karena Al-Fatihah 7 ayat. Beliau tidak juga menganjurkan harus membaca seperti itu. Jadi kita boleh-boleh saja menyambung ayat pertama dan ayat kedua, atau sekaligus 3 ayat, atau juga kalau nafasnya panjang sekaligus sampai 5 ayat, ataupun membaca Fatihah dengan 1 kali nafas. Ada juga seperti itu. Karena saya tidak begitu tahu apakah itu hadis atau cuma perkataan ulama. Ada kelebihan tersendiri apabila kita membaca satu nafas surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dengan 1 nafas itu ada fadilatnya tersendiri. Namun saya tidak begitu mengetahui apakah itu hadis ataukah itu cuma perkataan para ulama-ulama kita. Namun
itu juga adalah hal yang benar. Nah, berikut saya akan bahas bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah per ayat, bagaimana membaca surah Al-Fatihah ketika diwasal atau disambung, dan hal lainnya. Langsung saja kita mulai dari membaca surah Al-Fatihah per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti itu. Pada ujung-ujung ayatnya ini adalah mad arid lisukun. Kita boleh membaca sepanjang-panjangnya, asal jangan sampai lebih daripada sekitar 5 detik atau 4 detik, 5 detik lah. Yaitu 5 harokat di sini. Atau boleh juga sampai 6 harokat insyaallah. Nah, harus diseragamkan membacanya. Kalau kita membaca dari ujung ayat ini, kita berwakaf di ujung ayat ini, kita harus menyeragamkan ke 7 ayatnya. Pada ujung ayat kita berwakaf itu, misalkan kita ambil 2 harakat saja, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau 1 ayunan seperti itu, harus diseragamkan 1 ayunan. 2 harakat harus diseragamkan 2 harakat setiap ujung ayatnya, setiap mad arid disukunnya. Kalau kita ambil 3 atau 4 harakat, harus diseragamkan 4 harakat. Ayat pertama 4 harakat, ayat kedua harus 4 harakat, ayat ketiga harus 4 harakat, ayat keempat harus 4 harakat juga, sampai ayat ke-7 harus 4 harakat itu. Kalau kita ambil sesempurnanya mad arid lisukun, yaitu 5 atau 6 harakat, harus diseragamkan juga seperti itu, supaya kita bisa dengan disiplin membaca setiap ayat-ayat suci Al-Quran. Tadi sudah kita baca ayat surah Al-Fatihah yang per ayat, dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Sekarang kita coba sambung ayat pertama sambung ayat kedua, kemudian ayat ketiga sambung ayat keempat, ayat kelima sambung ayat ke-6, ayat ke-7 sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Seperti itu kurang lebih kebenarannya. Mudah-mudahan banyak benarnya daripada salahnya. Nah,
hal lain lagi, kita coba sambung membaca surah Al-Fatihah dengan cuma 2 kali bernapas, dan otomatis itu harus dibaca, harus dicepati membacanya, harus temponya cepat dari sebelum-sebelumnya tadi. Ingat, ketika mewasal atau menyambung ujung-ujung ayatnya ini, harakatnya harus kita baris, harus kita baca harakatnya itu, jangan diwaqaf, jangan disukunkan, jangan membacanya seperti diwaqaf, tapi diwasal, yaitu harus disebutkan, dibaca harakat dari huruf terakhir pada ujung ayat ini. Jadi langsung sambung ke sini. Kalau disambung, otomatis bacaannya adalah milham, tidak boleh lagi mi'alham. Mi'alham itu bacaan yang salah. Yang benar adalah milham. Jadi hamzah wasalnya ini tidak berharakat, dia sudah tidak terpakai. Dia terpakai kalau sebagai ibtida, memulai bacaan. Alham kalau disambung, milham tidak boleh, mi'alham tidak boleh seperti itu. Sama ini, alaminarrah. Nah, kalau kita ibtida atau memulai dari sini, ar-rahmanir-rahim, harus dibarisi hamzah wasalnya ini. Kemudian maliki yaumiddin, kalau disambung maliki yaumiddin iyyaka. Kalau di sini nasta'inu, tidak boleh nasta'inu ihdinas, dan tidak boleh juga bacaan seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Diwaqaf tapi tidak bernapas, diwaqaf tapi tidak bernapas. Kita membacanya dengan 4 ayat 1 kali nafas, cuman ujung-ujung ayatnya dibaca dengan cara waqaf, itu tidak boleh juga. Kalau kita menyambung nafas, menggabung 2 ayat, ujung ayat pertama harus dibaca dengan cara wasal, cara sebagaimana menyambung kalimat ke kalimat berikutnya, yaitu harus dibaca harakatnya, harakat ujung huruf ayat tersebut. Nah, sekarang kita coba memperagakan membaca surah Al-Fatihah dengan 2 kali nafas. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima digabung saja jadi 1. Kemudian ayat ke-6 dan ke-7, itulah nafas yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kelanjutannya adalah suratul Baqarah, yaitu alif lam mim. Insyaallah biiznillah, mudah-mudahan kita selalu disehatkan, diturunkan rahmat yang luas kepada kita dan keluarga dengan berkah setiap huruf daripada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid, yang mana itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang suci, dan seharusnya kita
Seyogyanya lah kita hormati dan kita besarkan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.